Hello student, welcome to English class with me Mr. Agus, and today we are going to learn about 5 common questions that usually occur in an interview and how to answer that question appropriately gitu ya. Jadi hari ini dalam kelas bahasa Inggris kita akan belajar 5 pertanyaan yang sering muncul dalam sebuah sesi interview dan bagaimana kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan tepat. But before we discussing about those questions, notice that in an interview there is no right or wrong answer, gitu ya. Jadi sebelum kita membahas pertanyaan-pertanyaan apa saja yang sering muncul dalam sebuah sesi interview, perlu kalian ketahui bahwa dalam sebuah sesi interview itu tidak ada jawaban yang benar dan salah. Semua jawaban sah-sah saja, gitu ya. Tapi please make sure that your answer is selling yourself. Tapi pastikan walaupun tidak ada jawaban benar salah, tapi pastikan semua jawabanmu tersebut menjual dirimu dalam tanda kutip. Karena sejatinya proses interview itu adalah proses menjual diri atau proses menawarkan diri. Jadi semua jawaban itu kamu itu akan menjadi pertimbangan si interview untuk whether they want to hire you or not gitu ya. Jadi jawaban-jawabanmu itu akan dijadikan pertimbangan bahwa apakah mereka akan memilihmu sebagai kandidat atau tidak gitu. Okay, so the first question that usually occur in an interview is tell me something about yourself. Jadi pertanyaan pertama yang paling sering muncul dalam sebuah sesi wawancara itu adalah tell me something about yourself, atau bahasa Indonesianya ceritakan tentang dirimu gitu ya. Atau bisa saja digunakan dengan dalam kalimat lain, misalnya run me into your CV, bawa saya ke kurikulum PT-mu. Itu maksudnya sama saja, itu menceritakan tentang dirimu gitu loh. Tetapi sebelum kita membahas how to answer that question, sebelum kita membahas bagaimana cara menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya kita tahu tujuan si interviewer menanyakan hal tersebut. What is the interviewer looking for by asking that question? Kira-kira gitu ya. Sebenarnya si interviewer ini sedang mencari apa dari kita dengan menanyakan pertanyaan tersebut. Tujuan dia menanyakan pertanyaan ini apa gitu loh. Jadi kalau bisa dibilang sebenarnya si interviewer itu they don't care about your answer gitu. Mereka nggak peduli dengan jawabanmu. Ya, apapun nanti jawabanmu mereka nggak peduli. Tetapi apa yang mereka ingin ketahui dari dirimu dengan mengajukan pertanyaan tadi itu ada 3 hal. Oke, yang pertama adalah your confident, gitulah. Seberapa pede kamu menjawab. Yang kedua adalah your communication skill, ya. Jadi communication skill itu kemampuan berbahasa. Apakah kamu terbata-bata atau bagaimana? Kemudian yang ketiga adalah your enthusiasm, keantusiasanmu. Ya, how good you looking for yourself gitu ya. Seberapa antusias kamu menjawab pertanyaan tersebut. Ingat ya, jadi 3 hal yang mereka cari adalah confident, your communication skill, and your enthusiasm gitu. Okay, so what is the best answer for that question gitu ya sekarang. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan itu apa sekarang kan gitu. Nah, jadi kamu untuk menjawab pertanyaan ini kamu juga bisa menyampaikan 3 hal. Oke, 3 hal itu adalah yang pertama your brief personality gitu ya. Jadi kamu sampaikan personalitimu secara singkat, misalnya namamu siapa, umurmu, kemudian alamatmu dan lain sebagainya secara singkat. Oke, setelah kamu sampaikan your personality, you move to your education background. Yang hal kedua yang kamu sampaikan adalah riwayat pendidikan. Nah, untuk riwayat pendidikan cukup kamu sampaikan riwayat pendidikan terakhir. Misalnya kamu tamatan apa? So I was graduated from vocational high school and my majority is hotel accommodation gitu misalnya. Jadi saya pendidikan terakhir saya SMK, kemudian jurusan yang saya ambil adalah akomodasi perhotelan, misalnya seperti itu. Nah, jangan lupa kamu sampaikan juga your achievement. Jadi prestasimu di sekolah jika ada, jika enggak ya nggak apa-apa gitulah. Nah, setelah kamu menyampaikan your education background, you move to your working experience ya. Jadi kamu sampaikan pengalaman kerjamu ya, di mana saja kamu pernah bekerja dan lain sebagainya. Nah, seandainya kamu tidak mempunyai working experience, kamu bisa sampaikan your training experience gitu ya. Jadi kalau kamu tamatan SMK itu pasti dapat training ya. Kamu bisa sampaikan pengalaman trainingmu di mana gitu. Itu cara menjawab pertanyaan tersebut.
So the second question that usually occur in an interview is what is your strength, gitu ya. Jadi pertanyaan kedua yang sering muncul dalam sebuah sesi wawancara itu adalah keunggulanmu apa atau kelebihanmu apa, gitu loh ya. Jadi what is the interviewer looking for by asking this question adalah, jadi sebenarnya si interviewer itu menanyakan pertanyaan ini sebenarnya yang mereka cari apa, gitu loh. Apa tujuannya mereka menanyakan pertanyaan ini kepada dirimu? Sekali lagi, they don't care about your answer. Sekali lagi, mereka nggak peduli dengan jawabanmu. Tapi tujuan mereka menanyakan pertanyaan ini adalah how positive you looking at yourself, gitu ya. Jadi seberapa positif kamu melihat dirimu, gitu. Okay, so what is the best answer for this question? Atau how to answer this question appropriately, gitu ya. Jadi bagaimana sih cara kita menjawab pertanyaan seperti ini dengan baik, gitu loh. Jadi kalau sebagian orang jawabannya pasti saya adalah I'm a disciplined person, saya orangnya disiplin, saya pekerja keras, hard worker, gitu misalnya. Saya mudah beradaptasi, kemudian saya bisa bekerja dalam tim atau dalam individu, gitu ya. Nggak salah sih jawaban seperti ini, tetapi jawaban seperti ini adalah jawaban yang standar, gitu loh. Jadi sekali lagi ingat bahwa dalam sebuah sesi interview itu you sell yourself, kamu menjual dirimu. Jadi pastikan jawabanmu itu sedikit nendang atau sedikit biar bisa mendapatkan perhatian dari si interviewer, gitu loh. Jadi untuk menjawab jawaban ini kamu bisa elaborasi jawabanmu. Misalnya gini, my strength is I work in detail, gitu. Jadi keunggulan saya itu saya biasa bekerja sangat detail. Nah, detailnya ini kamu elaborasi. Misalnya, biasanya ketika saya mengerjakan satu project itu saya pasti membuat sebuah perencanaan dulu. Setelah perencanaannya matang, baru saya eksekusi. Setelah saya eksekusi, saya akan melakukan evaluasi. Setelah saya evaluasi, saya lanjutkan dengan refleksi, seperti itu. Jadi jawaban work in detail itu kamu elaborasi jawabanmu. Jadi bikin jawaban yang kayaknya unik dan bisa mendapatkan perhatian dari si interviewer, gitu. Okay, so the third question that usually occur in an interview is what is your weakness, gitu ya. Jadi pertanyaan ketiga yang biasanya muncul dalam sebuah sesi wawancara itu adalah apa kelemahanmu, gitu ya. Nah, terus what is their purpose by asking this question? Tujuan mereka menanyakan pertanyaan ini apa? Jadi tujuan mereka adalah mereka ingin tahu whether you know what is your weakness and also you know how to cover it, gitu ya. Jadi apakah kamu tahu kelemahanmu apa dan kamu tahu juga bagaimana cara mengcovernya. Itu sebenarnya tujuan mereka menanyakan pertanyaan ini. Nah, terus what is the best answer for this question, gitu ya sekarang. Jadi jawaban terbaik untuk pertanyaan ini apa, gitu loh. Jadi kamu sebenarnya pertanyaan ini ada hubungannya dengan pertanyaan yang kedua, yaitu keunggulanmu. Jadi jawabanmu bisa kamu relate dengan jawaban tentang strength yang tadi. Misalnya gini, kamu jawab, my weakness is, jadi kelemahan saya itu saya sering terlambat mengerjakan suatu proyek, gitu loh. Jadi kenapa saya sering terlambat mengerjakan proyek? Ya karena saya bekerjanya terlalu detail, seperti yang kamu sampaikan di awal, gitu loh. Jadi di sini, di jawaban ini kamu menyampaikan kelemahanmu, tapi kamu juga merelate-nya. Ada alasan kenapa kamu sering terlambat mengerjakan sebuah proyek, ya karena kamu bekerjanya terlalu detail seperti strengthmu yang tadi, gitu. Okay, so the next question that usually occur in an interview adalah what do you know about our company? Jadi pertanyaan berikutnya yang biasanya muncul dalam sebuah sesi wawancara itu adalah kamu tahu apa sih tentang perusahaan kami, gitu. Nah, sebenarnya tujuan dari pertanyaan ini adalah they want to know whether you are serious enough or not to work with them, gitu. Apakah kamu memang serius mau bekerja dengan perusahaan mereka, atau kamu hanya coba-coba berhadiah. Misalnya kamu cari iklan lowongan kerja, memasukkan lamaran di banyak perusahaan, kamu coba-coba ada yang mana misalnya kamu terima, kamu kerja di sana, gitu loh. Ya, jadi they want to know whether you are serious enough or not. Nah, ketika kamu serius mau bekerja dengan mereka, at least ya pastinya you know something about their company, gitulah. Kamu akan dianggap serius mau bekerja dengan mereka ketika kamu tahu sesuatu tentang perusahaan mereka. Nah, jadi sebelum berangkat interview ke dalam sebuah perusahaan, ada baiknya you did a research. Jadi lakukan sebuah riset. Risetnya kamu cari tahu tentang
perusahaan itu. Nah, terus cara menjawabnya pertanyaan ini bagaimana? Kamu bisa sampaikan tentang profil perusahaan. Misalnya sejarah perusahaannya bisa, kemudian produk dari perusahaannya apa, atau achievement dari perusahaannya apa. Ya, sejarahnya bisa kamu sampaikan, kemudian apa yang mereka jual, kemudian prestasi dari perusahaan itu. Ya, itu bisa kamu jadikan referensi untuk menjawab pertanyaan ini. Okay, so the last question that usually occur in an interview is how much salary do you want, gitu ya. Jadi pertanyaan berikutnya yang biasanya muncul dalam sebuah sesi wawancara itu adalah gajimu berapa, atau kalau kamu diterima di perusahaan kami, kamu mau gaji berapa, gitu loh. Nah, sebenarnya ini pertanyaan yang gampang-gampang susah untuk dijawab, gitu loh, tapi harus dijawab. Nah, trik untuk menjawab pertanyaan ini adalah satu, kamu never say angka, jangan pernah sebut nominal gaji yang kamu inginkan. Kenapa? Misalnya kamu sebut 5 juta, ketika saya mau dibayar 5 juta per bulan gitu, akan ada pertanyaan berikutnya yang muncul. Misalnya, how if we hire you down less than that gitu. Bagaimana kalau kami membayarmu di bawah 5 juta. Nah, misalnya saya bayar 4,5 gitu misalnya. Kalau kamu iyakan, di sana kamu akan kelihatan inkonsisten. Kamu akan kelihatan tidak konsisten dengan jawabanmu. Nah, kalau kamu nggak mau kan otomatis kamu akan tidak diterima. Gitu. Nah, trik yang kedua adalah kamu jangan pernah menjawab ini, saya ingin gaji sesuai UMK atau minimum wage gitu. Saya sesuaikan saja gaji saya dengan UMK. Akan muncul pertanyaan yang sama. Kalau saya gaji kamu di bawah UMK bagaimana? Kalau kamu jawab mau, kelihatan kamu nggak inkonsisten lagi. Kalau kamu jawab tidak mau, ya otomatis kamu tidak diterima di perusahaan tersebut. So what is the best answer for this question? Gitu ya sekarang. Jadi jawaban terbaik untuk pertanyaan ini bagaimana? Nah, kamu bisa menjawab pertanyaan ini dengan kalimat, contohnya seperti ini. My salary is depend on your company policy for new recruitment, gitu misalnya. Jadi saya pengen gaji sesuai dengan standar perusahaan di sini untuk karyawan baru. Itu adalah jawaban terbaik untuk pertanyaan ini. Kenapa? Karena kalau kamu jawab seperti itu, berarti mereka nggak akan bertanya lagi. Berarti, oh berapa salary di perusahaan kita, dia mau gitu loh. Itu cara jawab pertanyaan jika ditanyakan berapa gaji yang kamu inginkan. So we have discussing about 5 common question that usually occur in interview and how to answer that questions. Ya, jadi hari ini kita sudah belajar 5 pertanyaan yang paling sering muncul dalam sebuah sesi wawancara dan bagaimana cara menjawab pertanyaan itu dengan tepat, gitu ya. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Goodbye.